Partai PDI Perjuangan disebut-sebut merupakan sebagai partai pemerintah. Rujukannya setelah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU sebagai partai pemenang dengan memperoleh suara terbanyak di perhelatan politik pemilihan legislatif pada tahun 2019 yang lalu. Setelah 3 tahun berlalu, terhitung dari tahun 2019, partai berlambang banteng moncong putih itu pun pada tahun 2022 ini telah mengantongi suara sebesar 27.053.961 suara. Angka itu setara dengan 19,33% dari jumlah angka pemilih yang tercatat di dalam daftar pemilih tetap atau DPT Komisi Pemilihan Umum pada saat itu. Selain menang di pemilihan legislatif, PDI Perjuangan juga berhasil menang dengan memenangkan pertarungan politik pada pemilihan Presiden Republik Indonesia, dan hasilnya Bapak Presiden Jokowi ditetapkan sebagai pemenang dengan mengalahkan Prabowo Subianto sebagai rival politiknya pada saat itu. Kini beragam penilaian pun muncul dari berbagai kalangan. Ada yang menyebutkan Partai PDI Perjuangan telah mempersiapkan calon presiden. Ada 2 nama belakangan ini mencuat ke permukaan. Dengan munculnya kedua nama itu membuat partai yang dipimpin Megawati Soekarno Putri itu telah terbelah menjadi 2 kubu. Pertama kubu dari Puan Maharani dan yang kedua dari kubu Ganjar Pranowo. Berangkat dari parpol yang sama, kedua politisi itu hingga kini sama-sama menyandang status sebagai pejabat. Puan Maharani menjabat sebagai Ketua DPR RI, sedangkan Ganjar Pranowo menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah. Meskipun perhelatan geliat politik Capres 2 tahun lagi akan digelar, namun kedua kubu secara politik sudah saling menyerang. Momen itu terlihat di kanal YouTube acara Karni Ilyas. Eko Kuntadi dari kubu Ganjar Pranowo seakan-akan di kanal YouTube itu diserang oleh anggota DPR RI Trimedia Panjaitan dari kubu Puan Maharani. Apa prestasi Ganjar? Kemudian pertanyaan saya, relawan ini duitnya dari mana? Ya. Kenapa? Duitnya dari mana relawan-relawan ini? Kan itu juga pertanyaan dasar, Pak. Apa iya relawan kerja sendiri? Tadi sudah dijawab oleh Pak Eko di Kompas TV, jual kaos. Nggak cukup, Bapak. Siapa bilang nggak cukup? Lanjut dari video itu muncul lagi konten politik yang sama. Denny Siregar yang mengaku sebagai teman dari Eko Kuntadi telah membuat kritikan pedas terhadap Trimedia Panjaitan. Di kanal YouTube itu pula Denny Siregar kemudian mempertanyakan elektabilitas Puan Maharani. Apakah nama Mbak Puan disurvei naik signifikan? Tanya Bang Denny. Pertanyaan itu, relawan Ganjaris duitnya dari mana? Pertanyaan itu bukan saja aneh, tapi meremehkan apa yang sudah dilakukan oleh relawan, bukan saja relawan Ganjar Pranowo sekarang, tetapi juga relawan Jokowi yang dulu berjuang di Pilpres tahun 2014 dan 2019. Saya juga mendukung Pak Jokowi di 2014, keliling, berantem di medsos, mengajak banyak teman untuk mendukung orang yang benar. Nggak pernah tuh saya minta bantuan partai, padahal Jokowi adalah kader PDI Perjuangan. Dan ketika Jokowi menang, siapa partai yang menikmati itu? Ya jelas PDI Perjuangan. Apakah kami minta bagian dari kekuasaan? Enggak tuh, bisnis as usual. Apakah kami butuh kursi di DPR seperti Pak Trimedia Panjaitan dan kawan-kawan? Enggak tuh. Apakah kami minta jatah komisaris sebagai ganti atas apa yang kami lakukan? Enggak juga tuh. Kenapa kami bisa begitu? Melakukan banyak hal tanpa hitung-hitungan. Karena yang kami perjuangkan adalah nilai. Catat ya Pak Trimedia Panjaitan, anggota DPR RI yang duduk di kursi empuk atas nama rakyat. Yang kami perjuangkan itu adalah nilai. Sekarang coba saya tanya, maaf ya, dengan semua baliho Mbak Puan yang dipasang di seluruh Indonesia, dengan uang yang pasti nilainya puluhan miliar rupiah itu, apakah nama Mbak Puan disurvei naik signifikan? Enggak kan? Tijuro peneliti politik menyebutkan dengan PDI Perjuangan pada 2024 mendatang membutuhkan teman koalisi. Dia juga menyarankan agar para kader harus sabar, kalau mau didukung ya harus dari internal, katanya. Kalau atas nama memang kemajemukan bangsa tadi itu ya, rasanya
PDI Perjuangan masih butuh teman gitu. Jadi kalau ada yang tidak sabar dan sebagainya, ibu itu memang teliti. Ibu itu punya kekhasannya dalam menentukan sesuatu. Jadi tidak menggunakan rasionalitasnya saja, logikanya saja, tapi intuisinya juga. Gitu. Nah, itu perempuan lah. Oleh karena itu tentu Bu Mega sedang melihat-lihat ya. Meskipun saya yakin, seyakin-yakinnya sudah punya calon. Dalam konteks itu tentu ya kader-kader ini menurut saya ya harus sabar ya. Harus sabar dalam arti melihat internal. Kalau kepingin didukung ya harus di internal. Jangan langsung tidak mungkin ya menurut saya pengalaman Pak Jokowi itu mau diulang-ulang terus gitu ya. Tidak mungkin. Demikian, tetap semangat, merdeka.